Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ngeri-ngeri sedap PDIP temui kubu Anies Mohaimin ya bahas Pilpres 2 putaran. Ini bocorannya begitu ya. Jadi Anies Baswedan sudah dipastikan menang satu putaran begitu ya. Menang satu bisa dipastikan menang satu putaran atau menang ya di putaran pertama begitu. Jadi banyak sih komunikasi yang dibangun yang kemudian yang dianggap menjadi isu yang krusial begitu kan ya, isu-isu yang dianggap problem begitu kan. Tapi pada kenyataannya ini bagus ya komunikasi mereka begitu. Artinya kalau Anies Baswedan masuk di putaran kedua ya, lalu kemudian Pak Ganjar kalah di putaran pertama misalnya, bukan tidak mungkin seorang PDIP dari kubu dari Pak Ganjar begitu kan bisa ya mendukung dari mendukung dari Anies Baswedan. Itu aja sih sebenarnya komunikasinya begitu. Tidak ada yang salah begitu. Kenapa ini dibesar-besarkan? Karena di kubu mereka begitu kan ya, yang kubu sebelah mereka ya selalu menggoreng hal-hal seperti itu. Padahal ya hanya bertemu ya komunikasinya gimana. Itu aja sih sebenarnya begitu. Tidak saling membocorkan satu sama lain begitu kan. Jadi ini bagus ya dalam komunikasi ini, tapi perlu hati-hati begitu kan ya. Jangan sampai ada kecolongan begitu. Ngeri-ngeri sedap ya PDIP temui aku Anies Baswedan ya bahas Pilpres di dua putaran. Ini bocorannya katanya ya. Nomor 3 baru sadar potensi 2 putaran yang masuk tentu ya nomor 1 salah satunya, dan di putaran kedua adalah nomor 1 lah yang juara. Makanya pengikut-pengikut paslon nomor 3 kalau ya doa amin ya, aminkan aja dulu katanya. Hati-hati bro jebakan Batman, ingat omongan Poltrek ya, betul begitu kan ya, kita harus berhati-hati di situ begitu kan. Kubu 01 ya kalau mau 2 putaran yuk bantu ya ya menangin Anies Baswedan ya. Kita bergandengan tangan bersama-sama begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan menang satu putaran, Pak Ganjar misalnya kalah, apalagi kekuatan itu ditambah menjadi satu, ya ini menjadi kekuatan luar biasa begitu kan. Ya tidak mungkin lah, mungkin ya karena inilah politik, mungkin ya di kubu Prabowo bisa menjalin komunikasi sana sini, tapi pada kenyataannya mereka begitu ya, karena sekarang itu sudah melihat mungkin sudah sakit atau apa begitu kan, intimidasi sana sini ya ke 03, maka kemudian ya bisa saja ke 01 di situ begitu kan, daripada ke 02 mending ke 01 begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ini mirip-mirip DKI Jakarta begitu kan ya. Khusus buat PDIP jangan mau dirasuki ya Nasdem dan PKS dan PKB katanya. Ya kalau kalah gimana coba ya. Waspada akan ada imbal balik dari sebuah kesepakatan. Jangan lengah karena mereka dari 01 tidak bisa dibendung untuk meraih kemenangan. Waspadalah begitu kan. Bisa saja ini menang satu putaran ya si 01. Bisa saja begitu kan. Karena politik itu kan tidak bisa ditebak di situ begitu. Jadi ya wajar kalau Prabowo sekarang ini begitu kan. Dari tim Prabowo mulai agak panik dan ketar-ketir bagaimana melihat bahwa sosok Anies Baswedan dukungannya tidak terbendung lagi mereka begitu. Ini agak lucu mereka begitu kan. Jadi ada kepanikan luar biasa hari ini begitu kan ya, karena ya dipastikanlah ya, saya kira dipastikanlah di depan mata Anies Baswedan itu ya menang di putaran pertama katanya begitu. Tapi menurut beberapa pengamat pasti ada putaran kedua begitu kan. Kalau Anies Baswedan sudah masuk di putaran kedua, bukan tidak mungkin Anies Baswedan bisa mengalahkan seorang Prabowo. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya. Prabowo itu kan kuat secara finansial, kuat segalanya di situ begitu kan ya. Mesti kan hati-hati ya. Semoga ini menjadi pendongkrak begitu kan ya untuk menaikkan Anies Baswedan ya. Bahkan ini ngeri-ngeri sedap PDIP temui kubu Anies Baswedan ya dan Mohaimin bahas Pilpres di dua putaran ya. Politikus PDIP Arya Bima mengaku pihaknya menjalin komunikasi dengan kubu paslon 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar terkait Pilpres di 2024. Bahkan ya satu sisi dia membenarkan salah satu yang dibahas adalah mengenai putaran kedua Pilpres di 2024 sebab pihaknya dan kubu Anies sama-sama yakin akan ada putaran kedua, betul begitu kan. Jadi kalau memang menang satu putaran kan juga lumayan begitu. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan mengatakan sejak dulu ini pasti ada putaran kedua. Tidak mungkin lah di situ begitu kan. Ya menang Pak Prabowo menang satu putaran katanya. Pak Prabowo menang satu putaran. Surveinya sudah 51%. Pret. Kira-kira seperti itu begitu kan. Dalam artian bahwa apa yang kemudian mereka tafsirkan ya boleh-boleh aja begitu kan ya.
Putaran kedua saling dinamis ya, masih sangat dinamis. Saya kira untuk melihat putaran kedua itu yang kami yakini ya dengan satu ya. Karena dua terlalu yakin satu putaran, kami dengan satu tidak yakin satu putaran. Pasti dua putaran, jelas Arya di media center ya. Kami tanya, lu percaya satu putaran? Enggak lah ya, lu enggak, gue enggak, gitu aja tambahnya begitu kan ya. Bahkan menurut dia ada pihak yang sedang membangun opini melalui lembaga survei bahwa Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. Jadi ada desain lembaga survei yang seolah-olah satu putaran. Jangan sampai kami ya dari 01 menjadi panik, ungkapnya, katanya begitu kan. Ini kan sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya ada kepanikan luar biasa dari tim ya Prabowo begitu kan ya. Sehingga memainkan begitu kan lembaga-lembaga survei yang ada begitu. Apakah seorang presiden harus ditentukan oleh lembaga survei? Tidak begitu kan ya. Yang menentukan pilihan kita, yang menentukan kemenangan kita itu adalah ya seorang masyarakat begitu kan. Rakyat Indonesia itu yang menentukan ini semua begitu. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, saya kira agak ngaco begitu kan ya. Kenapa presiden harus ditentukan oleh lembaga-lembaga survei seperti itu? Saya kira wah, ini salah fatal begitu kan. Justru ya ini ditentukan oleh masyarakat Indonesia sendiri, oleh rakyat Indonesia sendiri di situ begitu. Bahkan Arya menjelaskan pengambilan sampel survei itu harus menggunakan izin Kapolsek dan Babin ya Kaptinmas untuk menyebarkan kuesioner. Butuh waktu 10 hari untuk mendapatkan izin tersebut. Ini yang kami bukan tidak percaya metodologinya, bukan tidak percaya proses untuk menentukan sampelnya, tapi para kondisi menurunkan komisioner di tempat pengambilan sampel. Ini memerlukan izin waktu 10 hari dia selesai hasilnya dan manapun bisa dipersiapkan. Bahkan untuk Arya menegaskan kubu 3 Ganjar ya Pranowo dan Mahfud MD ya kubu Anies ya percaya Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran. Di sisi lain dia membantah pihaknya dan kubu Anies membuat kesepakatan ya khusus di luar pembahasan tersebut. Kata Arya pihaknya hanya sepakat bahwa jangan sampai ada upaya yang menggiringi opini bagi lagi melalui lembaga-lembaga survei dengan memanfaatkan aparat negara bahwa Pilpres dia berjalan satu putaran ya. Ini kan gimana terkesannya seolah-olah di situ begitu kan ya. Katanya menang satu putaran, ada lembaga survei yang merilis itu. Ini kan kacau begitu kan. Surveinya tidak semudah itu begitu. Kalau hanya meletakkan angka-angka itu gampang begitu kan ya untuk memenangkan itu. Tergantung dari sponsor mereka begitu ya. Kalau sponsornya mereka ke arah mana begitu kan yang diterima begitu kan. Bahkan ini kami sepakat jangan ya sampai oknum aparat dipakai untuk memobilisasi dukungan tersebut ya. Ini luar biasa ya. Jadi ini menunjukkan komunikasi yang alot, komunikasi yang santai-santai aja sih sebenarnya begitu kan. Tidak perlu ditanggapi dan dibesar-besarkan begitu. Wajar kalau 02 itu bisa ketar-ketir sana sini begitu kan. Ya mungkin sudah takut atau panik atau apa ya ketika Ganjar Anies Baswedan bersatu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.